Di video ini kita akan membahas mengenai metode numerik. Metode numerik merupakan bagian dari model matematika yang menggunakan dua metode yang lazim, yaitu metode analisis dan metode numerik. Model matematika yang rumit untuk bidang fisika, kimia, ekonomi, atau pada persoalan rekayasa yang diterapkan pada teknik sipil, teknik mesin, elektro, dan sebagainya, ada kalanya tidak bisa diselesaikan dengan metode analisis. Metode analisis ini adalah metode yang menghasilkan nilai yang sejati atau nilai eksak atau nilai yang pasti. Metode analisis ini adalah metode penyelesaian model matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku atau pemrosesan matematika dengan rumus-rumus. Kemudian jika tidak diperoleh dengan metode analitik, maka digunakan metode numerik, yaitu teknik yang memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan aritmatika biasa, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Pada metode matematika ini, metode analisis dan metode numerik ini, ada perbedaan pada hasil yang diperoleh. Untuk metode analisis, diperoleh solusi sejati atau solusi yang pasti dengan nilai errornya sama dengan 0. Misalnya kita mengalikan angka 4 dengan 4, hasilnya 16 tanpa ada pergeseran sedikit pun dari nilai ini. Sedangkan pada metode numerik dihasilkan fungsi matematis dan solusi hampiran atau solusi yang akan mempunyai jarak atau error dari solusi yang sejati, di mana nilai selisih atau error dari nilai sejatinya itu harus lebih kecil dari toleransi. Nah, misalnya seperti luas lingkaran menggunakan rumus pi r kuadrat. Untuk nilai pi ini adalah 22/7 yang digunakan untuk perkalian nilai jari-jari yang kelipatan 7. Sementara jika bukan kelipatan 7, biasa digunakan 3,14. Nah, 3,14 ini merupakan nilai hampiran dari pembagian 22/7. Nah, seperti ini kira-kira hasil yang akan kita peroleh pada metode numerik. Berikut ini contoh penggunaan metode analitik. Misalnya pada pencarian nilai X, pada persamaan 5X sama dengan 20, kita bisa langsung memproses dengan memindahkan nilai 5 ke sebelah kanan. 20 dibagi 5, diperoleh nilai X-nya sama dengan 4. Kemudian persamaan kuadrat ini juga bisa kita faktorkan. Dan langsung didapatkan nilai X1 dan X2 tanpa ada selisih sama sekali, artinya pada persamaan ini nilai errornya 0. Kemudian juga bisa menggunakan rumus ABC jika persamaan ini tidak bisa dicari dengan teknik yang pertama atau teknik yang kedua. Kita substitusikan nilai A dengan mengambil koefisien yang pertama. Ini koefisien B, nilai koefisien yang kedua ini adalah nilai B, dan yang ketiga adalah C. Disubstitusikan berdasarkan rumus ini. Nah, berikut ini sudah ada contoh. Kemudian kita proses, dan dihasilkan nilai X1 dan nilai X2. Ini contoh untuk metode analitik. Untuk memproses perhitungan ini, komputer mempunyai cara yang berbeda. Contohnya, untuk perhitungan yang dilakukan agar nilai X ditemukan pada persamaan ini, komputer akan mencoba memasukkan nilai satu persatu. Misalnya seperti ini. Kita berikan nilai X dengan tebakan 1 misalnya, maka dicari nilai fx-nya dari persamaan 5x dikali 5 dikali X. Oke, dihasilkan 5. Berikutnya, jika X-nya 2, nilainya 10, belum terpenuhi persamaan ini. Kemudian di copy terus sampai kita dapatkan nilai yang diharapkan, yaitu 20.
dan berada pada nilai X4. Kita juga bisa perhatikan pada grafik. Ini dari Insert, Chart, pilih Sketcher with Smooth Lines Chart. Nah, di sini diperlihatkan grafik untuk kecenderungan nilai pada persamaan ini. Untuk nilai X1 berada pada posisi Fx yang berikut ini hingga yang batas nilai akhir yang kita ambil. Pada contoh yang kedua, juga digunakan penentuan nilai awal berdasarkan tebakan. Misalnya kita coba 1, gunakan kepersamaan, nilai X dikuadratkan, ditambah 2X, dikurang 3. Nah, ini masih menghasilkan, oh ya, ini 1 ini menghasilkan langsung 0. Dan kita akan mencari 2X, 2 buah nilai X karena X-nya adalah X kuadrat. Kita lihat ke bawah. Oh, ini lebih ke nilai yang besar. Kita coba pindahkan ini dan cari nilai ke arah minus. Ini juga belum. Coba kita kurangi ini. Sistem komputer adalah try and error. Nah, di sini ditemukan nilai Fx 0 berada pada posisi min 3 dan 1. Kita lihat pada grafik bagaimana bentuk dari nilai X ini pada grafik. Nah, ini grafiknya. Kurva ini menyentuh nilai X di posisi ini pada nilai min 3, berpotongan dengan sumbu X pada X min 3 dan pada X bernilai 1. Ini posisi yang sangat pas atau solusi eksak. Tapi komputer mengerjakannya dengan iterasi atau langkah-langkah yang bisa menghasilkan beberapa langkah. Mungkin langkahnya sedikit seperti ini, masih contoh sederhana, atau langkah yang panjang. Seperti pada persoalan yang ketiga ini, kita coba masukkan nilai, karena di sini sudah ada min 4, kita coba min 4. Digunakan kepersamaan 2 kali X ditambah 3 kali X dikurang 4. Oh, ini X kuadrat. Nah, kita tarik, kita kopikan. Nah, di sini terjadi perubahan nilai dari Fx dari 5 ke 2. Sehingga mestinya di sini akan ada nilai X yang kita cari, nilai X yang berpotongan. Baik, kita coba cari yang kedua, X-nya karena X kuadrat berarti ada 2 nilai X. Nah, di sini juga terjadi perubahan nilai dari negatif ke positif. Berarti solusinya akan berada pada nilai di antara min 3 dan 2 ini, serta dari 0 sampai 1. Pada slide kita sebelumnya sudah menggunakan rumus ABC, didapatkan nilai ini. Kita coba untuk yang pertama ini. Kita ambil, kita dekati nilai min 3, min 2, min 2,9. Kita masukkan ke persamaan. Nah, min 2,9, berikutnya min 2,8. Nah, di sini terjadi perubahan nilai yang bisa kita lebih dekati lagi.
Kita coba ambil nilai min 2,49, kemudian min 2,48, terus belum berubah menjadi nilai yang negatif. Kita teruskan. Nah, dan berubah pada posisi min 2,36. Nah, dan kita bisa lebih detailkan nilai angka di belakang koma dengan proses berikutnya, sehingga dihasilkan nilai seperti ini, bisa beberapa angka di belakang koma. Kita lihat pada kurva. Nah, pada kurva ini, diperlihatkan bahwa solusi yang didapatkan itu akan mendekati nilai di antara min 3 dan min 2. Kemudian solusi yang kedua adalah di antara 0 dan 1, lebih cenderung ke arah 1. Maka dengan cara ini tentunya ada positif dan negatifnya. Untuk metode yang pertama yang kita gunakan, ini disebut dengan metode tabulasi untuk mencari nilai X menggunakan persamaan, yang akan menghasilkan perhitungan yang sangat panjang dan masih perlu digunakan metode yang lebih baik lagi. Oke, sekian untuk video yang pertama ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.